Zaman dahulu, bumi bernyanyi hijau, teduh, dan penuh kehidupan. Di antara desir angin dan gemericik air, bumi pernah berbisik. Ia pernah begitu hijau, damai, dan seimbang. Tempat di mana setiap daun, setiap embun, dan setiap hembusan nafas adalah bagian dari doa yang sama, doa kehidupan. Kini suaranya berubah menjadi jeritan yang nyaris tak terdengar. Hutan menangis dalam sunyi, laut menjerit di bawah ombak, dan langit seolah kehilangan warna harapannya. Saatnya berhenti sejenak, merefleksi diri, mendengarkan kembali bisikan bumi, bertanya dalam hati, masihkah kita adil terhadap ciptaannya? Marilah kita refleksi diri dan kita dengarkan kembali suara leluhur. Selamat datang dalam podcast Keadilan Ekologis di Era VUCA dalam perspektif pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alam adalah rumah kita, namun apakah kita sudah merawat alam dengan baik? Kita akan membahasnya dalam perspektif pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tema Keadilan Ekologis di Era VUCA dalam perspektif pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Umbu Arman dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, dari Pengait Kepercayaan Marapu, dan rekan saya Hadiata Siregar, saya dari Toba, Sumatera Utara. Ya, saya merupakan penghayat kepercayaan permanen. Berbincang tentang VUCA tentunya sangat berkaitan dengan ekologi, di mana ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas dan perubahan itu terjadi dan dampaknya sangat besar dalam keadilan ekologi. Nah, di sini kita tidak hanya membahas keadilan ekologis dari perspektif lingkungan saja, di mana perubahan iklim, bencana di mana-mana, tetapi kita akan menyambungkan bagaimana konsepsi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berkaitan dengan keadilan ekologis, bagaimana tantangannya, solusinya, dan apa yang menjadi sistem dan nilai dari persepsi pengait kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era VUCA sekarang ini. Masihkah kita mengingat alam ataukah kita akan berdiam diri seperti ini? Mungkin Mas Hadi bisa menjelaskan apa tantangan di era VUCA dari perspektif kita sebagai pengait kepercayaan. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang tantangan ekologi di era VUCA. Yang pertama itu ada perubahan iklim, yang dimana iklim ini suatu penyebab cuaca ekstrim, yang dimana itu ada kekeringan dan serta banjir. Kedua ada juga kerusakan hutan. Bila hutan rusak juga istilahnya air bersih juga pasti terdegradasi. Ada juga penurunan kualitas, ada juga urbanisasi, yang dimana urbanisasi yang pembangunan masih mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Ya, semua tantangan tersebut menuntut kesadaran bersama untuk menjaga keseimbangan alam, yang kehidupan manusia tetap berkelanjutan. Ya, seperti itulah untuk tantangannya di ekologi di era VUCA. Betul, tentu saja itu apa yang menjadi tantangannya itu berasal dari kita manusia. Alam tanpa manusia itu bisa menjadi sesuatu yang akan tetap adanya, tetapi manusia tanpa alam itu akan sangat berdampak bagi kehidupan kita, karena bagaimanapun juga alam adalah rumah kita. Alam merupakan tempat untuk kita mencari
nafkah kehidupan, tempat kita tinggal, dan hal dari alam ini kita belajar dampaknya bukan hanya dari kehidupan kita sebagai manusia, ternyata di budaya, politik, sosial, ekonomi, dan unsur kepercayaan itu juga sangat berpengaruh pada keadaan ekologis ketika itu tidak lagi kita jaga. Bagaimana pandangan penyanyi Marapu terhadap Fuka saat ini dalam konteks keadilan ekologi? Kalau dalam perspektif penghayat kepercayaan Marapu itu sendiri, Mas Hadi, kita melihat tantangan Fuka ini bukan hanya tantangan kita sebagai penghayat kepercayaan Marapu atau perorangan maupun organisasi gitu, tapi tantangan Fuka ini merupakan tantangan yang besar, tantangan yang universal, yang tidak mengenal agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Setiap kita manusia, makhluk apapun kita, itu akan merasakan dampak dari pada yang namanya Fuka, yaitu ketidakpastian, ketidakseimbangan, dan perubahan yang begitu cepat di era sekarang ini. Jadi ini adalah masalah yang sangat universal, yang memang kita butuh etika dan sistem nilai yang ada di kepercayaan kita untuk kita kembangkan bagaimana agar keadilan ekologis ini tetap terjaga. Dan mungkin kita bisa menyeimbangkan antara kepercayaan Marapu dan kepercayaan Parmalim. Kalau dari kepercayaan Parmalim sendiri, bagaimana pandangan terhadap Fuka sekarang ini? Kalau dalam ajaran Parmalim, kalau kita ngambil ajaran Parmalim di mana menjaga alam itu sebuah keseimbangan di antara manusia, alam, dan kita atau belajar Nabolo. Dengan demikian dalam daerah Fuka, umat Parmalim itu dapat memaknai perubahan makna bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tantangan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kelestarian alam. Kearifan lokal juga termasuk menjadi pedoman dalam menjaga identitas, moralitas, dan harmoni kehidupan di tengah dunia yang serba yang tidak pasti ini. Seperti itulah penjelasan dari saya tentang bagaimana perspektif kepercayaan Parmalim dalam menghadapi fenomena Fuka ini. Ternyata dalam kepercayaan Parmalim itu sendiri ada bersyarat makna juga tentang filosofi tentang alam, bagaimana merawatnya. Oleh karena itu sistem nilai dan etika menurut ajaran kepercayaan Parmalim itu untuk menjaga ekologis ini apa sebenarnya yang ada di dalam, Mas Hadi? Dari ajaran Parmalim ya, untuk nilai-nilai untuk menjaga keseimbangan antar manusia bisa kita ambil dari seperti Asa Daun, yang dimana Asa Daun itu seperti persatuan. Ada juga Masyada Pari. Kalau Masyada Pari itu seperti gotong royong bersama, kumpul bersama, istilahnya ada kejadian atau bencana yang bisa dibantu untuk gotong royong, seperti itulah yang dinamakan Masyada Pari. Ada juga serta juga penghormatan terhadap alam, leluhur menjadi pegangan dalam menghadapi perubahan zaman. Dan contoh sebutan nilai prakteknya lah, istilahnya itulah praktek yang tiga itu. Ada persatuan, yang mana persatuan itu Asa Daun, ada juga Masyada Pari, serta penghormatan terhadap alam. Berarti dari persatuan, gotong royong, dan juga bagaimana kita menyatu dengan alam seperti itu. Jadi saya di sini mau bertanya tentang etika sistem nilai dalam kepercayaan Marapu gimana sih? Maksudnya bisa ngejelasin gitu. Oke, iya. Berbagilah istilahnya ilmu. Betul, ternyata ini sangat menarik, Mas Hadi. Kalau kita melihat dari perspektif kepercayaan Parmalim dan Marapu itu ada kesinambungan, benang merah lah istilahnya. Dalam kepercayaan Marapu itu tentunya tadi ada nilai persatuan, gotong royong, dan bagaimana kita menjaga alam. Dia semacam trilogi atau piramid yang di atasnya ada Tuhan, di bawahnya ada manusia, dan alam semesta. Nah, hubungan-hubungan seperti inilah yang wajib kita jaga. Bagaimana kita merepresentasikan Tuhan dalam kehidupan kita, itu artinya kita menghargai sesama manusia, menghargai alam, tidak merusak alam, tidak merusak ekosistem, tidak membabat hutan secara sembarangan. Makanya dalam kepercayaan Marapu itu ada yang namanya sistem hukum adat atau ritual dengan istilah natana biri amamunya, na awang biri inamunya. Artinya langit adalah ayah kita dan bumi adalah ibu kita yang memberikan kita nafkah, yang memberikan kita kehidupan. Karena
kita tahu sendiri, kita tanpa alam itu kita tidak akan bisa bertahan hidup sehari saja kalau kita tidak mendapatkan air, makanan, dan lain sebagainya. Dan dalam sistem ritual tertentu ada yang namanya Wamang Paroto. Itu hutan yang memang benar-benar dikeramatkan, disakralkan, dan hanya pada bulan-bulan tertentu kita mengambil hasil dari hutan tersebut. Jadi itu merupakan bagian dari konservasi, bagaimana kita menjaga alam itu agar pemakaiannya tidak berlebihan. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemakaian manusia dengan alat-alat berat sekarang ini mungkin yang ada di pertambangan, ada PT-PT yang masuk itu sangat berbeda jauh kuantitasnya ketika mengambil suatu barang. Mungkin manusia bisa mengambil satu hari itu bisa mengambil satu pohon, tapi dengan alat yang begitu berat bisa 10 pohon bahkan lebih. Menang-menangnya istilahnya gimana ya, menyatukan antara Marapu. sama Parmali. Tadi kita mengatakan bahwa ada kesinambungan, artinya dua paguyuban ini sebenarnya ada keterkaitan, sangkut pautnya satu sama lain. Di dalam konteks kehidupan di Jawa ini ada yang namanya Memayu Hayuning Bawana. Artinya bagaimana kita hidup selaras dengan alam semesta. Juga ada Sangkan Paraning Dumadi, ada Manunggaling Kawulu Gusti. Itu sebenarnya nilai-nilai yang terintegrasi daripada kearifan-kearifan lokal kita di Nusantara tentunya. Karena menarik sekali sebenarnya ketika kita membahas tentang keadilan ekologis sekarang ini, ya paling tidak ada sistem nilai yang kita pegang dari kepercayaan masing-masing, seperti di Parmalin tadi ada persatuan, gotong royong, dan hubungan kita dengan alam semesta. Bagaimana kita menjaga alam tentunya agar tidak tergerus di era modern sekarang ini. Menurut pandanganmu, bagaimana sih solusi yang bisa kita lakukan saat ini sebagai penghayat kepercayaan terhadap yang masa untuk menyelesaikan masalah tentang suka di masa sekarang? Ya, tentu saja untuk alternatif solusi, saya pikir kita sebagai penghayat kepercayaan, kita memiliki nilai dan standar diri bahwa kita menyadari alam dan kehidupan kita adalah satu. Ketika kita menyadari itu, kita akan menghargai alam, seperti tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan yang kelihatannya sangat kecil, ternyata itu sebenarnya berpengaruh pada ekosistem yang begitu besar, karena sampah yang sedikit saja bisa mengakibatkan banjir di mana-mana. Dan juga kita penting untuk mendorong sosialisasi tentang bagaimana sih kita melestarikan alam di era sekarang ini, dan juga kritik kita terhadap pemerintah juga agar daerah-daerah yang semestinya itu merupakan kawasan hutan yang dilindungi maupun kawasan adat, tanah liat atau sebagainya untuk dilindungi, tidak dimasukkan PT-PT sehingga marga satwa, flora dan fauna, burung-burung dan hewan-hewan yang terancam punah tidak habis begitu saja. Jadi pentingnya sosialisasi, bagaimana kita menjadi bagian dari pelestarian alam semesta ini, itu saya pikir solusi yang bisa kita tawarkan sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sangat jelas ya gimana dari penghayat kepercayaan Parmalin sama penghayat kepercayaan dari mana menjelaskan tentang nilai-nilai dan solusi dan tantangan juga di era buka, yang dimana karena tidak hanya kita untuk merasakan, tetapi juga anak cucu kita juga merasakan gimana itu menjadi korban apabila ekologi tidak dirawat dengan sepenuh hati. Ya, kira-kira untuk pentingnya merawat ekologis, kita tarik kesimpulan bahwa kita adalah generasi muda. Nah, sebagai generasi muda tentunya kita harus menjadi bagian utama. Kita harus menjadi power bagi generasi-generasi selanjutnya maupun generasi-generasi sejaman kita. Kita harus menjadi bagian dari pada pelestarian alam semesta ini. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menjadi bagian daripada keadilan ekologis ini. Oke, terima kasih. Saya pikir ini sangat menarik. Kita sudah membahas sepenuhnya antara keadilan ekologis di era VUCA sekarang ini dalam perspektif penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami berharap saya bersama rekan saya ini menjadi suatu hal yang positif dan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari tentang pentingnya menjaga keadilan ekologis di era VUCA sekarang ini. Untuk itu, saya Umbu Arman bersama rekan saya Hadi Hatta Siregar, mahasiswa Untak Semarang, Prodi Pendidikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
kami mundur di salah sangat Rahayu.